Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media, sahabat YouTube, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya di lingkup ngambil posisi background Setu Mangga Bolong ya. Tapi saya akan menjelaskan tentang masalah misteri di balik HP, tentang masalah hipnotis ya. Intinya adalah misteri di balik hipnotis lewat HP. Saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang sudah menghubungi saya sebelum saya menayangkan video ini. Jadi ini sebagai wakil semua yang konsultasi dengan saya. Tidak mungkin sekian ribu orang konsultasi saya jawab satu persatu ya, karena temanya pertanyaannya adalah sama. Bagaimana solusi caranya mengatasi hipnotis melalui nomor HP. Nah, saya akan perjelaskan, mohon disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Saya akan menerangkan dengan baik. Sebelum saya menjelaskan, Anda cukup bertanya dengan kalimat sukmaku izin. Dalam arti kata, ada dua hal. Yang pertama, apabila Anda selain agama Islam diperbolehkan. Saya tidak membedakan mana agama Islam, mana agama Kristen, tapi untuk keseluruhan. Bila mana di antara kita ada yang beragama lain, silahkan, cukup dengan tulisan sukmaku izin. Dalam arti kata, saya akan jamak, nanti saya akan mengetahui siapa-siapa yang masuk, saya akan bantu, insya Allah, untuk menghindari hal-hal yang pernah banyak orang terkena hipnotis melalui nomor HP. Kenyataannya orang tersebut memang tidak kenal nomor itu. Jadi yang namanya hipnotis kebanyakan kan orang melalui secara rasio. Orang tuh terhipnotis langsung nancep melalui saraf otak. Karena itu tidak lepas dari perbuatan jin melalui seseorang dengan melibatkan jin. Untuk yang kedua, diperbolehkan bagi yang mau mengamalkan sendiri lebih baik, agar bukan saya aja ya, saya akan menghadiahkan juga, mengijazahkan untuk Anda semua yang memang rajin beribadah atau rajin berzikir. Saya akan memberikan amalan yang pertama, antara maghrib dan subuh ya. Sholat wajib ada 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ambil pada saat setelah habis sholat maghrib, termasuk habis sholat subuh, mengamalkan yang pertama surat Al-Kahfi 107 sampai 110. Itu satu kuncian ya, dibaca atau diamalkan 113. Nanti dilanjutkan dengan suratul Fatihah sampai surat Al-Ikhlas, masing-masing 9 kali. Dilanjutkan dengan surat Al-Jin 1 atau ayat 1 sampai ayat 9. Diakhiri dengan ayat kursi. Saya ulang kembali dari awal. Yang paling utama adalah amalkan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 113 ya. Diamalkan setelah sholat maghrib sama habis sholat subuh selama 7 hari. Yang kedua, dilanjutkan dengan suratul Fatihah hingga sampai Al-Ikhlas, masing-masing 9 kali. Diakhiri dengan, bukan akhir ya, ini ada 2 kali lagi.
Dilanjutkan dengan surat Ajin ayat 1 sampai ayat 9 itu 11 kali. Diakhiri dengan ayat kursi 13 kali. Saya ulang kembali. Surat Al-Kahfi 107 sampai 110 113 kali. Dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas masing-masing 9 kali. Dilanjutkan dengan surat Ajin ayat 1 sampai 9. Itu 11 kali. Terus diakhiri dengan ayat kursi 13 kali. Setelah 1 minggu sudah diniatkan, nanti tinggal prakteknya saja. Pada saat kita saya tarik kembali ya. Pada saat kita lagi menzikirkan itu, setelah zikir selesai, tolong tiupkan ke nomor kartu Anda yang milik Anda sendiri ya. Tiupkan 3 kali, niat karena Allah, jagalah harta kami ya Allah. Itu aja ya. Karena Anda sudah mengamalkan dari awal sampai akhir. Jadi pokoknya setiap mengamalkan selama 7 hari, setelah selesai berdoa, tiupkan ke tangan, otomatis kita pegang HP ya, sambil buka, tutup atau casing HP, tiupkan ke kartu Anda, sambil mengucapkan nomor Anda sendiri. Ya Allah, jagalah harta kami. Udah cukup gitu aja. Bagi yang non muslim, insya Allah sama dengan masukkan kalimat sukmaku izin Nasrani misalnya, begitu aja. Nanti saya paham ya. Nanti kalau memang bagi para sahabat-sahabat siapapun yang memang udah terbiasa, terutama muslim yang memang sudah biasa mengaji, mau mengamalkan, lebih baik supaya nanti bukan saya aja, tidak ada salahnya kalau kita mengamalkan dan kita bisa bantu orang lain, pahala akan mengalir terus. Ini ada sekelumit riwayat kenapa saya masukkan ke YouTube. Ribuan orang konsultasi dengan tema yang sama tentang hipnotis melalui nomor HP. Nggak siang, nggak malam. Perlu saya tekankan atau perjelas bahwa yang seperti itu adalah hipnotis jarak jauh melalui nomor. Biasanya yang seperti itu ngacak. Kenapa dia bisa mengetahui nomor Anda? Itu balanya bala jin. Jin bisa di mana aja, yang tidak semua orang mengetahui. Jin pun tidak akan wujud aslinya, tapi akan menyerupai seseorang. Jadi jin bisa menyerupai apa aja, tergantung sepemiliknya. Mau berupa ular kayak, mau berupa jin kayak, buaya kayak. Kalau jin jarang. Bahkan kalau menurut riwayat, dalam misteri-misteri yang hubungannya dengan dunia nyata dan dunia lain, jarang yang namanya sesuatu gaib masuk dalam kamera. Yang ada cuman bayangan-bayangan, getaran-getaran melalui suatu benda di lingkup kita ya. Jadi Anda nggak usah takut. Insya Allah dengan amalan ini Anda bisa membantu teman-teman yang lain. Silakan, kalau memang Anda banyak kawan, berikan masukan, menghubungi saya melalui sukmaku izin Nasrani atau sukmaku izin Nasrani. Ini contoh aja ya. Jadi kalau saya bilang Al-Islami, semuanya saya akan rangkum, saya jamak. Saya tidak akan membeda-bedakan. Mudah-mudahan dengan menjamak saya akan membantu kalian yang masuk di YouTube saya. Yang kedua, bagi yang Nasrani ataupun yang lainnya selain agama Islam, saya tetap akan membantu. Saya tidak akan membeda-bedakan. Cuman saya menggarisbawahi, bagi yang Islam yang sudah terbiasa mengaji, alangkah baiknya diamalkan lebih baik
dan bisa membantu orang lain, insya Allah pahala mengalir membawa berkah. Saya rasanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas, saya akan ulangi kembali dari awal ya. Catat baik-baik. Masuk ke YouTube saya, Sukmaku Izin, dalam kurung Nasrani atau agama ya. Itu aja, agamanya apa terserah. Dalam kurung buka tutup ya. Nanti saya akan menjama semua yang masuk di dalam YouTube saya akan bantu. Walaupun saya tidak mengetahui nomor Anda, insya Allah dengan Sukmaku Izin, Nasrani, Al-Islami, Buddha, atau yang lain ya. Cuma tadi saya katakan, bagi yang Islam, alangkah baiknya mengamalkan. Saya ikhlas mengijazahkan amalan ini. Semoga Anda orang yang terbaik, bisa mengamalkan, membantu orang lain. Suratnya yang tadi saya sebutkan, saya akan ulang kembali biar lebih jelas. Yang pertama, Anda selalu dalam kondisi badan suci ya. Seperti kayak orang mau puasa, mandi besar, niat karena Allah ingin mensucikan badan ya. Orang Islam paham lah. Yang pertama, pada saat kita habis sholat maghrib, biasanya kan doa selesai, Anda istiqosah di situ. Amalkan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Sebanyak 113. Dilanjutkan dengan suratul Fatihah sampai surat Al-Ikhlas masing-masing 9 kali. Dilanjutkan dengan surat Ad-Jin dari ayat 1 sampai ayat 9 sebanyak 13 kali. Diakhiri ayat kursi sebanyak 11 kali selama 7 hari berturut-turut. Waktunya setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Kenapa saya mengatakan demikian? Sholat maghrib adalah masuknya pergantian malam dengan siang. Begitu pula sebaliknya, sholat subuh pergantian antara malam dan siang. Ini lambang satu kunci. Karena di sini temanya adalah melawan hipnotis. Mudah-mudahan Anda orang yang beruntung apabila ada pelaku-pelaku yang biasa menghipnotis Anda, mudah-mudahan Anda bukan orangnya. Insya Allah dengan amalan-amalan ini, insya Allah Anda akan selalu aman dari hal-hal yang negatif. Saya perjelas kembali yang terakhir, apabila Anda setelah melakukan amalan-amalan ini selama 7 hari, cukup baca suratul Fatihah sama ayat kursi. Bila mana mau berangkat kerja, cukup sekali pada saat kita masih di rumah. Mungkin kita ngambil waktu subuh ya, lebih bagus tuh, karena kita belum ada kegiatan ya, masih ada di rumah. Habis sholat subuh cukup baca suratul Fatihah sampai Al-Ikhlas masing-masing 1 kali. Yang kedua, ayat kursi, niat karena Allah. Allah Maha tahu, insya Allah. Jangan lupa buka casing belakang, tiupkan ke kartu, bayangkan nomor Anda atau ucapkan nomor Anda. Ya Allah, jagalah harta kami. Cukup segitu aja. Saya rasa cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Harapan saya bagi orang-orang muslim yang udah mengerti tentang masalah bacaan-bacaan suci, ayat suci Al-Quran, dapat diamalkan dan dapat bisa bermanfaat, bisa menolong sesama. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.